Hari ini ialah hari kebangkitan yang suci, yaitu hari apabila Yesus Kristus dibangkitkan pada hari ketiga selepas kematiannya. Dalam Perjanjian Lama, hari kebangkitan dipanggil perayaan hasil pertama. Seperti mana perayaan hasil pertama harus selalu disambut pada hari sesudah hari Sabat. Dalam Perjanjian Baru juga, kita dapat melihat ramalan ini dipenuhi oleh Kristus yang dibangkitkan dari antara orang mati pada hari Ahad. Hari ini, mari kita ambil masa untuk mempelajari firman Tuhan dengan khotbah bertajuk Perayaan Hasil Pertama dalam Perjanjian Lama dan Hari Kebangkitan. Mari kita lihat buku Imamat bab 23, bagaimana hari kebangkitan disambut dalam Perjanjian Lama. Buku Imamat bab 23 ayat 1. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus, waktu perayaan yang kutetapkan, adalah yang berikut." Tuhan menjelaskan perayaan mingguan hari Sabat dan perayaan tahunan seperti Paskah, perayaan roti tidak beragi, dan perayaan hasil pertama. Hari kebangkitan yang kita sambut hari ini ialah perayaan hasil pertama dalam Perjanjian Lama. Ayat 10. Mari kita lihat ayat 10. "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Dan imam itu haruslah mengunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan akan kamu. Imam harus mengunjukkannya pada hari sesudah Sabat itu." Dalam Perjanjian Lama, perayaan ini disambut sebagai perayaan hasil pertama, seperti nama perayaan. Perayaan hasil pertama harus disambut pada hari sesudah Sabat, yaitu hari Ahad. Setiap tahun, perayaan hasil pertama disambut pada hari Ahad selepas Paskah dan perayaan roti tidak beragi. Mari kita lihat ayat 11 sekali lagi. "Dan imam itu haruslah mengunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan akan kamu. Imam harus mengunjukkannya pada hari sesudah Sabat itu. Pada hari kamu mengunjukkan berkas itu, kamu harus mempersembahkan seekor domba berumur setahun yang tidak bercela, sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Serta dengan korban sajiannya dari 2/10 efa tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, sebagai korban api-apian bagi Tuhan yakni bau yang menyenangkan, serta dengan korban curahannya dari 1/4 hin anggur. Sampai pada hari itu juga janganlah kamu makan roti, atau berteh gandum atau gandum baru, sampai kamu telah membawa persembahan Tuhanmu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu." Hari kebangkitan yang kita sambut dalam Perjanjian Baru ialah perayaan hasil pertama. Tuhan menjelaskan bahwa perayaan yang harus disambut selepas Paskah dan perayaan roti tidak beragi. Seberkas hasil pertama dipersembahkan kepada Tuhan dengan mengunjukkannya di depannya. Inilah perayaan yang mempersembahkan hasil pertama kepada Tuhan. Mari kita lihat asal-usul perayaan ini melalui buku Keluaran bab 14, ayat 21. Umat Israel menghadapi kesukaran besar, sehingga mereka menyeberangi Laut Merah selepas keluar dari Mesir. Akhirnya, mereka menyeberangi Laut Merah dengan selamat pada waktu subuh hari Ahad sesudah hari Sabat. Dalam buku Keluaran bab 14, ada babak tentara Mesir yang mengejar mereka, tenggelam di dalam air dan mati. Sebab itulah Tuhan menubuhkan perayaan hasil pertama, agar mereka tidak akan melupakan peristiwa ini setiap tahun. Ayat 21. "Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras,
membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Dengan cara ini, Tuhan menubuhkan perayaan hasil pertama, agar hari itu tidak dilupakan. Hari apabila umat Israel dapat menyeberangi Laut Merah dengan selamat, tanpa seorang pun yang terluka, manakala tentara Mesir yang mengejar mereka semua, dilenyapkan di tengah Laut Merah. Kita dapat memahami bahwa peristiwa dalam Perjanjian Lama ini melambangkan dan berfungsi sebagai ramalan Yesus Kristus memasuki kubur dan bangkit dalam Perjanjian Baru. Umat Israel memasuki Laut Merah melambangkan Yesus Kristus memasuki kubur, dan pendaratan mereka dari Laut Merah melambangkan kebangkitannya. Melalui kerja Musa dan sejarah umat Israel pada 3.500 tahun dahulu, Tuhan meramalkan semua kerja yang akan diselesaikan oleh Kristus apabila Dia datang ke bumi. Masa apabila umat Israel menyeberangi Laut Merah ialah awal pagi hari Ahad. Begitu juga, kita harus tahu bahwa Yesus Kristus bangkit dari kubur pada awal pagi hari Ahad, yaitu hari sesudah hari Sabat. Mari kita pastikan kebangkitan Kristus dengan melihat buku Lukas bab 24. Buku Lukas bab 24. Marilah melihat buku Lukas bab 24 ayat 1. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Kita dapat melihat Yesus memenuhi semua ramalan Alkitab seperti ini. Sama seperti umat Israel menyeberangi Laut Merah dengan selamat pada waktu subuh hari Ahad. Ini ialah bapa Yesus Kristus juga bangkit dari kubur pada waktu subuh hari Ahad. Bukankah keajaiban kebangkitan Yesus berlaku pada awal pagi Ahad? Dia juga menjelaskan dan memberitahu murid-muridnya terlebih dahulu bahwa Dia harus bangkit 3 hari kemudian. Mari kita buka buku Matius bab 27 untuk melihat apa yang berlaku di dunia rohani selepas kebangkitan Yesus Kristus. Mari kita lihat buku Matius bab 27 ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah,
tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Dalam buku Matius, kita dapat melihat babak Yesus bangkit terlebih dahulu. Kemudian mereka memasuki kota kudus. Ini adalah kerana dalam Perjanjian Lama, persembahan perayaan hasil pertama ialah seberkas hasil pertama yang harus diunjukkan di hadapan Tuhan sebelum tanaman lain boleh dituai. Hanya selepas kebangkitan Yesus Kristus, yaitu realiti perayaan hasil pertama, barulah semua orang kudus yang telah mati dapat bangkit dan memasuki kota kudus di syurga dan menampaknya diri kepada banyak orang. Ini ialah babak yang selaras dengan peraturan perayaan hasil pertama. Jadi seperti mana seberkas hasil pertama harus dipersembahkan kepada Tuhan pada perayaan hasil pertama, sebelum tanaman lain boleh dituai dalam Perjanjian Lama, kita dapat memastikan bahawa hanya selepas Yesus Kristus, yaitu buah sulung perayaan hasil pertama dibangkitkan, rahmat kebangkitan diberikan kepada mereka yang telah mati. Mari kita baca sekali lagi. Ayat 51. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, selepas kebangkitan Yesus yaitu buah sulung unjukan perayaan hasil pertama, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Inilah apa yang Alkitab ajarkan kepada kita. Jadi, mari kita pastikan dalam buku 1 Korintus bab 15, bahawa Yesus telah menjadi hasil pertama sebagai pemenuhan perayaan hasil pertama. Buku 1 Korintus bab 15 ayat 20. Ayat 20. Namun sekarang, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, maksudnya kebangkitan, bukan? Sebagai yang apa? Buah sulung dari semua orang percaya yang telah mati. Apabila Kristus memenuhi ramalan persembahan perayaan hasil pertama sebagai buah sulung, banyak orang dapat mengambil bahagian dalam kebangkitannya. Kita dapat melihat peristiwa ini dalam buku Matius bab 27. Teruskan dengan ayat 21. Sebab, sama seperti kematian terjadi melalui satu orang, maka melalui satu orang jugalah kebangkitan dari antara orang mati terjadi. Karena dalam Adam semuanya mati, demikian juga dalam Kristus semuanya akan dihidupkan. Namun, tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, setelah itu mereka yang adalah milik Kristus, pada kedatangannya kembali. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu ketika ia menyerahkan kerajaan kepada Tuhan Bapa, ketika ia telah membinasakan semua pemerintahan, semua kekuasaan, dan kekuatan. Inilah apa yang Alkitab ajarkan kepada kita. Kristus telah menjadi hasil pertama. Istilah hasil pertama bermaksud buah dan pertama. Maksudnya hasil pertama yang dituai. Kita dapat pastikan bahawa Kristus memenuhi ramalan persembahan perayaan hasil pertama. Dia juga memenuhi ramalan anak domba Paskah dan menjadi realiti semua perayaan. Dengan ini, kebangkitan Kristus menjadi sukacita besar bagi iman orang kudus gereja awal. Mari kita buka buku 1 Petrus bab 1. Buku 1 Petrus bab 1 ayat 3. Terpujilah Tuhan dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati,
kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi walaupun orang kudus gereja awal ditindas oleh orang Rom, mereka tidak mengalah. Apakah salah satu sebab mereka tidak menakuti sebarang penganiayaan? Walaupun mereka mati, apakah yang akan berlaku kepada mereka? Mereka mempunyai iman yang begitu besar bahwa mereka akan bangkit. Dengan menolak apa-apa yang tidak benar dan tidak menghormati Tuhan, mereka dapat selalu berpihak kepada Tuhan dan menggembirakan Tuhan. Mari kita sambung dengan ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Seperti yang kita lihat, sini Tuhan memberikan impian dan harapan besar untuk kebangkitan kepada semua orang kudus gereja awal. Mari kita lihat buku 1 Korintus bab 15. Jadi, harapan kebangkitan mulai menjadi perkara yang penting di kalangan orang kudus gereja awal. Buku 1 Korintus bab 15, ayat 12. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Tuhan, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Buku 1 Korintus bab 15 membuktikan dengan kuat bahwa pasti ada kebangkitan, bukan? Mari kita pastikan bukti yang tidak dapat dinafikan ini dengan melihat buku Lukas bab 24. Dalam bab ini, sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, Dia muncul secara langsung kepada dua orang murid yang sedang pergi ke Emmaus, berbual dengan mereka, dan membuka mata rohani mereka. Buku Lukas bab 24, ayat 13. Pada hari itu juga, yaitu hari kebangkitan, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Tuhan dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi.
Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Semasa Yesus berjalan dengan 2 orang murid, yang dalam perjalanan ke Emmaus, dia bercakap dengan mereka, dan membangkitkan semangat mereka yang sudah tawar hati. Apabila dia memecahkan roti hari kebangkitan, dan memberikannya kepada mereka, mata rohani mereka terbuka. Dalam buku Lukas bab 24, Tuhan sendiri mendedahkan kerja ini, dan memastikan fakta penting, bahwa dia telah bangkit dari antara orang mati. Kristus telah bangkit seperti ini, jadi bukankah kita semua harus percaya, bahwa orang yang mati dalam Kristus akan bangkit pada hari terakhir kemuliaan Tuhan? Buku 1 Tesalonika menyadarkan kita bahwa bukan hanya ada kebangkitan untuk kita, tetapi juga ada orang yang masih hidup akan diubah untuk bertemu dan menerima Kristus. Hari ini, makna kebangkitan Kristus dari antara orang mati mempunyai makna yang sangat menakjubkan dan mendalam. Bukankah ini bermaksud bahwa dia telah menghancurkan semua kuasa syaitan yang memerintah alam maut? Selain itu, dalam makna kebangkitan, kita dapat menjumpai makna bahwa Tuhan pasti memberi kita jalan kehidupan kekal, bukan jalan kematian. Semua orang takut akan kematian. Ini karena selepas kematian, mereka menghadapi penghakiman kekal. Walaupun tidak kelihatan, kita mengetahuinya secara naluri. Karena Tuhan telah menanamkan kita, iman yang percaya, bahwa orang Kristen akan bangkit walaupun selepas kematian. Saya percaya bahwa kita harus mengambil bahagian dalam kebangkitan kehidupan, agar kita dapat menikmati kehidupan kekal, dan berkat di surga yang abadi, bersama dengan Bapa dan Ibu pada hari Kristus. Orang memakan telur Paskah, memberikan arnab Easter sebagai hadiah, dan melakukan banyak yang pelik. Hari kebangkitan bukanlah hari untuk memakan benda-benda itu, tetapi hari untuk memakan roti hari kebangkitan. Jadi seperti yang Kristus tunjukkan, apabila dia memecahkan roti pada hari kebangkitan pada 2000 tahun dahulu, dan mata murid-muridnya dibuka, roti hari kebangkitan sentiasa dipecahkan, pada hari kebangkitan di Sion hari ini. Saya berharap melalui roti hari kebangkitan, bukan hanya mata rohani kita, tetapi mata rohani orang di sekeliling kita juga dibuka luas, agar kita dapat mengenali Bapa, Ibu, dan Sion dengan betul, serta menyadari kebenaran ini sepenuhnya, agar jalan untuk semua orang mengambil bahagian dalam surga abadi dibuka. Hari ini, kita telah memeriksa makna hari kebangkitan seperti yang dibuktikan dalam Alkitab. Janganlah kita takut akan kematian. Saya berharap kita dapat beriman teguh bahwa kita dapat hidup semula bersama dengan Kristus melalui hari kebangkitan ini. Dengan harap Anda menerima rahmat dalam firman ini, saya tamatkan khutbah hari ini. Sekian, terima kasih.